Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Apa kabar pemirsa Umat TV dimanapun Anda berada? Senang sekali pada hari ini saya Andi Jaya kembali bersama dengan pemirsa semua dalam program kesayangan kita, yaitu Manajemen Syariah. Dan insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan seputar Nabi dan Rasul, yaitu mengambil pelajaran atau hikmah dari kisah Nabi dan Rasul. Dan insya Allah pada hari ini kita akan membahas Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Dan telah hadir di studio kita pada hari ini Bapak Dr. Henry Tanjung sebagai narasumber kita di program Manajemen Syariah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Baik. Nabi Idris, silahkan Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini kita akan membahas tentang kisah daripada Nabi Idris alaihissalam dan apa pelajaran-pelajaran manajemen yang bisa kita ambil daripada kisah Nabi Idris alaihissalam ini. Nama Nabi Idris tidak banyak disebut dalam Al-Quran, hanya ada di dua tempat. Yang pertama adalah dalam surat Maryam, surat yang ke-19 ayat 56. Kemudian yang kedua adalah dalam surat Al-Anbiya yang ke-21 ayat 85 dan ayat 86 ya. Mungkin kita lihat dulu Ustaz Andi. Ya. Surat Maryam. Surah Maryam ya. 19 Ya. ayat 56 57 ya. Baik. Silakan. Untuk pemirsa di rumah juga bisa mengikuti ya bacaan kita atau ayat yang akan kita baca pada hari ini, dan sekaligus kita akan sedikit tadabbur dengan ayat ini dan berusaha mengambil hikmah atau pelajaran yang diambil dari ayat ini. Untuk bacaan kita adalah surah Maryam ayat yang ke-56 sampai yang ke-57. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Artinya? Ya. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Iya. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, dalam surat Maryam ini Allah berfirman wadhkur ya. Dan ceritakanlah fil kitab, di dalam kitab ya, dalam Al-Quran Idris, yaitu tentang kisah Nabi Idris ya. Innahu, sesungguhnya Nabi Idris itu karena siddiqon, orang yang membenarkan, siddiq nabi ya, dan juga seorang nabi. Jadi jelas ya. Iya. Jadi jelas Idris itu adalah seorang nabi. Iya. Langsung ditegaskan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Maryam ayat 8 ayat Ayat yang 56. ke-56. Kemudian warafa'nahu, Allah mengangkat ya. Allah mengangkat dia makanan pada tempat aliyah yang tinggi ya. Jadi Allah mengangkat dia pada tempat yang tinggi. Ini kita coba lihat nanti bagaimana tafsirnya. Iya. Ya. Jadi para pemirsa sekalian yang berbahagia, kalau kita lihat ya, ada 3 di sini dalam rangkaian 2 ayat ini, ada 3 testimoni daripada Allah kepada Nabi Idris. Yang pertama adalah Nabi Idris ini seorang yang membenarkan atau siddiq. Yang kedua, Nabi Idris ini seorang nabi ya. Dan yang ketiga, Nabi Idris ini memiliki kedudukan yang tinggi ya. Kenapa? Warafa'na, diangkat ya, diangkat ya. Nah, diangkat ini pun itu ada 2 penafsiran ya. Penafsiran yang pertama misalkan dari Hasan Al-Basri, itu artinya warafa'nahu makanan aliyah, Allah mengangkatnya pada tempat yang tinggi, itu maksudnya Allah mengangkatnya ke surga. Iya. Itu menurut Hasan Al-Basri ya. Tetapi menurut Imam At-Tabari dalam tafsirnya ya, itu mengatakan
Nabi Idris ini diangkat ke langit dan dalam posisi hidup. Ya. Jadi seperti Nabi Isa, ya, diangkat ke langit dalam posisi hidup. Jadi ada dua penafsiran. Yang pertama diangkat ke tertinggi itu adalah ke surga. Iya. Yang kedua memang diangkat ke langit. Ya. Nah ini testimoni yang bisa kita ambil daripada surat Maryam ini. Iya. Nah kemudian yang kedua, nama Nabi Idris disebut dalam surat Al-Anbiya, ayatnya 85-86. Iya, surah Al-Anbiya ayat yang ke-85 sampai ayat 86 ya. Ya. Ya, untuk pemirsa di rumah ya bisa bergabung bersama kami dan bisa mengikuti bacaan ayat yang kita baca di surah Al-Anbiya ayat yang ke-85 sampai ayat yang ke-86. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa Ismail wa Idris wa dzal kifl kullun minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Ya, artinya dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh mereka termasuk orang-orang yang soleh. ya. Para pemirsa sekalian, dalam surat Al-Anbiya ini Allah menyebutkan lagi nama Nabi Idris. Ya. Tapi kemudian digandeng dengan dua nama Nabi yang lain. Ya. Wa Ismail dan Nabi Ismail, wa Idris dan Nabi Idris, wa Zulkifli dan Nabi Zulkifli. Kulun, ya, setiap mereka itu minas sabirin, adalah tergolong orang-orang yang sabar. Ya. Ya, kemudian wa adkhalnahum fi rahmatina, dan kami memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Nah, apa maknanya rahmat di sini? Ya. Maknanya adalah surga. Ya. Jadi memang ini nama-nama nabi ini sudah Allah janjikan masuk surga. Ya. Karena Allah sudah jelaskan dalam Al-Qur'an akan dimasukkan ke dalam surga rahmat itu. Ya. Jadi ini senada dengan perkataan Hasan Al-Basri tadi. Ya. Jadi mengangkat yang tinggi adalah maksudnya dalam surga. Ya. Innahum minas sholihin, ya, sebutnya mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Jadi ada dua di sini testimoni Allah. Ya. Yang pertama adalah sabar, Nabi Idris itu. Yang kedua adalah soleh. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam rangkaian 4 ayat dalam 2 surat tadi, berarti ada 5, ya, ada 5 penyifatan Allah kepada Nabi Idris. Ya. Yang pertama Siddiq, Sedih. yang kedua Nabi, Nabi. yang ketiga memiliki martabat yang tinggi atau Ya. derajat yang tinggi, yang keempat sabar, yang kelima soleh. Nah, barangkali sudah lengkap ini, Ya. ya. Jadi tipikal seorang hamba kalau Ya. sudah punya 5 ini kayaknya udah luar biasa nih para Ya, para ya. pemirsa sekalian. Ya. Nah, sebelum kita mencoba untuk menggali aspek-aspek manajemen dalam kisah Nabi Nuh ini, Ya. saya pertama Nabi sekali Idris. perlu juga Nabi Ya. Idris ini. Ya. Maka saya perlu juga mengenalkan sebenarnya bagaimana, ya, hidupnya Nabi Ya. Idris ini. Baik. Tadi telah disebutkan ya bahwa kurang lebih ada 5 sifat yang dimiliki oleh Nabi Idris. Yang pertama adalah bahwa dia siddiq, kemudian Nabiya, seorang nabi, dan dia diangkat ke punya martabat yang tinggi, dan termasuk ada orang-orang yang sabar dan juga Soleh. orang yang soleh. Baik, kita akan lebih membahas lebih terperinci lagi, lebih detail lagi tentang Nabi Idris, dan mungkin sedikit kisah-kisah yang terkait dengan Nabi Idris dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi setelah jeda pariwara berikut. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut. Ya, pemirsa, kembali lagi di program Manajemen Syariah, masih bersama saya Andi Jaya dan narasumber kita pada hari ini Bapak Dr. Henry Tanjung, dan pembahasan kita masih di seputar Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Baik, telah disebutkan tadi bahwa kurang lebih ada 5 sifat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang Nabi Idris, bahwa yang pertama beliau adalah seorang siddiq, ya,
kemudian seorang nabi dan memiliki martabat yang tinggi, dan juga beliau termasuk orang-orang yang soleh dan juga termasuk orang-orang yang sabar. Baik, kita akan mengenal lebih jauh bagaimana Nabi Idris dan mungkin sedikit kisah-kisah hidup dalam Nabi Idris. Langsung saja kepada Bapak Hendra Tanjung, silakan Pak. Ya, baik. Para pemirsa sekalian, kalau kita teliti literatur-literatur yang ada, Nabi Idris ini sebenarnya nama aslinya bukan Idris. Nah, inilah juga ya. Tapi nama aslinya itu adalah Akhnuh disebutnya. Akhnuh Atau Khanuh. Nah, Khanuh itu adalah artinya nenek moyang Nabi Nuh. Ya, nenek moyang Nabi Nuh. Karena kita lihat di dalam Alkitab juga ya, itu disebut Henoch. Nah, bukan Akhnuh, Henoch. Ya. Jadi Nabi Idris ini turunan ke-6 daripada Nabi Adam. Ya. Jadi kalau kita runut nih, silsilahnya nih ya, itu Idris itu Idris binnya bin Yarid, Yarid bin Mahlail, Mahlail bin Kainan, Kainan bin Anusi, Anusi bin Shits, Shits bin Adam. Shits ini anak paling bungsu daripada Nabi Adam. Berarti dia tidak selurus dengan Nabi Nuh ya? Tidak. Ya. Jadi Nabi Nuh itu turunan ke-10. Jadi Nabi Nuh itu cicitnya Nabi Idris. Ya, jadi kalau nanti ditarik lagi, dia Nuh itu bin sampai kepada Idris. Jadi makanya disebut nenek moyang Nabi Nuh. Idris itu. Ya. Iya, dia adalah turunan ke-6 dari Nabi Adam. Kalau Nabi Nuh itu turunan ke-10 dari Nabi Adam. Cukup jauh ya jaraknya. Cukup jauh, jadi 4 generasi. 4 generasi. Apalagi kalau kita lihat zaman dulu umur manusia panjang-panjang. Iya, sampai ratusan tahun ya. Ribuan tahun. Nabi Nuh itu 1000 tahun kurang 50. Iya. Ya, umurnya jadi panjang-panjang. Jadi kita bisa lihat dalam periode 6 begitu mungkin bisa 1000 tahun mereka hidup. Ya. Nah, ini kalau kita lihat tahun Masehinya sekitar 4000 tahun sebelum Masehi. Jadi cukup tua. Cukup tua. Nah, jadi itu tentang nama aslinya. Kemudian kenapa namanya jadi Idris? Kan gitu ya. Idris itu diambil dari bahasa Arab, dari asal akar katanya darosa. Darosa Idrusu. Darosa Idrusu. Apa darosa? Belajar. Nah, kenapa? Karena Nabi Idris ini adalah orang yang suka mempelajari sahifah-sahifahnya Nabi Adam dan Nabi Shits. Ya. Nabi Shits itu nabi tapi tidak disebut namanya dalam Al-Qur'an. Ya, itu anaknya Nabi Adam, paling bungsu. Iya. Nah, dia juga punya sahifah-sahifah, punya lembaran-lembaran yang itu kemudian dipelajari oleh Nabi Idris. Nah, dia mempelajarinya, ya, selalu dia pelajari. Nah, kemudian karena kebiasaan dia mempelajari itulah, makanya jadi darosa, jadi Idris. Nah, gitu ya. Jadi Idris. Nah, itulah kemudian namanya. Nah, yang paling fenomenal ini adalah temuan-temuannya. Jadi, baik, sebelum lanjut ke penemuan Nabi Idris, mungkin pada saat digantinya namanya dari tadi siapa? Akhnuh menjadi Idris ya. Itu sejak kapan, Pak? Itu bukan dia yang ganti. Jadi itu adalah apa ya, semacam julukan ya. Julukan, sebenarnya julukan Nabi Idris itu banyak. Banyak karena memang luar biasa penggayanya banyak. Iya, julukan pada saat zamannya ya, seperti zamannya. Bukan ketika Al-Qur'an turun kemudian namanya menjadi Idris, enggak seperti itu ya. Itu wallahu alam ya. Wallahu alam, saya belum sampai taraf itu dalam membuat penelitiannya. Tetapi paling tidak nama yang disebut dalam Al-Qur'an itu nama Idris, ya, bukan Akhnuh tadi. Ya, sebenarnya itu adalah namanya daripada Nabi Nuh. Iya. Nah, jadi julukannya bukan hanya orang yang pembelajar, bukan hanya sebagai seorang pembelajar, tapi juga dia juga punya julukan Asadul Usud, singanya segala singa. Coba, ya. Jadi kalau para pemirsa sekalian membayangkan seekor singa, itu seperti apa? Pasti perkasa, ya kan? Pasti pemberani kan? Nah, dia singa segala singa.
itu menunjukkan keperkasaannya itu. Ya. Nah, dan dengan keperkasaan inilah dan keberanian inilah dia memerangi orang-orang yang durhaka. Makanya namanya menjadi Asadul Usud ketika itu julukannya. Ada lagi julukan yang lain, Haramasul Haramasul Haramisa. Jadi ahli berbintangan. Ya, astronom. Ya. Beliau ahli ya, di bidang itu pada saat jadi, itu. Iya, jadi keahlian beliau ini banyak sekali. Jadi kalau mungkin kayak manusia sekarang tuh multi talent lah. Ya, banyak sekali. Dan beliau penemu beberapa hal-hal yang penting. Jadi kalau kita analogkan dengan zaman sekarang itu kira-kira beliau penemu beberapa Guinness Book of Record. Gitu. Ya, jadi mungkin nama beliau akan tercatat di dalam Guinness Book itu mungkin banyak sekali temuan-temuannya. Iya. Nah, di antaranya apa? Beliau yang menemukan tulisan. Sebelumnya tidak ada tulisan. Sebelum zamannya Nabi Idris, tulisan belum ada ya? Belum ada. Beliau yang menemukan. Beliau yang menemukan pena, alat untuk menulis. Ya. Beliau yang menemukan jahit, alat untuk menjahit. Oh, Masya Allah. Dan beliau orang yang pintar menjahit, bukan hanya menemukan alat, tapi dia pintar menjahit. Jadi sama juga beliau menemukan pena, beliau bisa menulis. Ya. Ini sebagai faedah juga buat para pemirsa ya yang berprofesi sebagai tukang jahit, bahwa profesi Anda sekarang itu berawal dari Nabi Idris. Nah, profesi Nabi Idris. Subhanallah, ya. Dan itu disebut dalam profesi Nabi Idris itu disebut sebagai tukang jahit itu bukan tidak ada alasan. Itu adalah dalam hadis riwayat Al-Hakim. Ya, bahwasanya Nabi Idris adalah seorang tukang jahit. Beliau juga penemu medis, bagaimana mengobati orang, ya. Mungkin bisa disebutkan contoh. Nah, itu nggak dijelaskan betul. Seperti itu. Dijelaskan betul apa obatnya gitu ya. Apakah kalau mungkin orang barat kan ada ya. Iya. Orang barat ada misalkan penisilin. Iya. Ya, proses pasterilisasi ini tidak ada karena rekodnya sudah terlalu lama. Ya. Hanya orang pun dalam beberapa literatur yang coba saya baca itu tidak ada penjelasan obat apa, teknik medis apa gitu. Ya, tapi beliau yang menemukan permasalahan medis dan mereka bisa memecahkannya. Baik, sebelum lanjut tadi disebutkan bahwa Nabi Idris alaihissalam adalah juga penemu menulis ya, tulisan. Pena. Iya, tulisan. Dan juga tulisan. Iya. Ya. Mungkin ada keterangan ketika Nabi Idris pertama kali menemukan tentang tulisan, itu tulisan apa pada waktu itu? Oh, nggak ada. Apakah dalam bahasa Arab misalnya, jelas bahasa dia, hurufnya gitu? Bahasa dia, ya. Jelas bahasa dia, ya belum bahasa Arab ketika itu. Ya, karena bahasa Nabi Ibrahim aja masih bahasa Nabi Musa aja masih bahasa Ibrani kan. Bahasa Ibrani. Ya, jadi tidak akan bahasa Arab ketika itu ya. Nah, kemudian di samping temuan-temuannya tadi, beliau juga mahir sekali dalam berbahasa. Ya, beliau bisa beberapa bahasa. Nah, ini luar biasa ini ya. Nah, ini jadi kalau kita lihat itu kan 6 ya, baru 6 ya. Iya. 6. Tetapi kalau jaraknya panjang, iya. Dan kemudian umurnya dan mereka punya anak banyak-banyak, iya. Itu kan bisa menyebar ke berbagai benua. Iya. Ya kan? Kalau misalkan satu generasi sampai 100 tahun, iya. Itu kan bisa berbagai benua ya. Nah, jadi beliau mahir berbahasa, pandai matematika. Jadi matematika yang pertama itu ya Nabi Idris gitu kan. Nah, sebelumnya tidak. Kemudian pandai ilmu alam. Jadi menurut saya ini luar biasa nih ya. Iya. Setelah saya mengkaji tentang hidupnya Nabi Idris ini, masya Allah ya, multi talent betul ya. Dan belum jauh daripada Nabi Adam. Iya. Ya, karena Nabi Adam ini kan tidak membawa risalah. Iya. Dia Nabi pertama, tapi dia tidak membawa risalah kan. Jadi para pemirsa sekalian, Adam itu adalah manusia pertama, juga Nabi pertama. Tapi dia tidak membawa risalah karena kaumnya belum ada. Nah, Nabi pertama yang membawa risalah itu adalah Nabi Idris. Karena kaumnya sudah ada ketika itu. Ya. Nah, tugas pertama, tugas risalahnya itu adalah kepada siapa? Kepada kaumnya keturunan Qabil. Yang durhaka itu, yang membunuh saudaranya ya. Saudaranya itu. Kepada keturunannya lah dikirim Nabi Idris. Keturunan dari Qabil itu yang kemudian turun-temurun. Yang durhaka tadi. Nah,
Itulah kaum yang kemudian Nabi Idris diutus pada waktu itu. Iya, karena keturunan Qabil ini ada yang baik, ada yang durhaka. Iya. Tidak semua durhaka. Iya. Nah, tapi keturunan Qabil yang durhaka inilah itu yang dikirim Nabi Idris. Jadi Nabi yang mendapatkan tugas pertama untuk menyampaikan risalah adalah Nabi Idris. Bukan Nabi Syed. Bukan Nabi Adam, bukan Nabi Syed juga. Iya. Bukan, karena Nabi Syed masih anak kandungnya Nabi Adam, paling Iya. musuh. Jadi Iya. belum ada kaum. Belum ada kaum. Ini walaupun Syed sendiri adalah seorang nabi ya, walaupun tidak disebutkan dalam Al-Quran. Iya, betul. Nah, begitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat para pemirsa sekalian, begitu banyaknya talenta Nabi Idris ini, tapi yang membuat kita itu takjub dan luar biasa itu adalah ketawaduannya. Tidak sombong sama sekali. Ini yang luar biasa. Ya, kita bisa bayangkan kalau orang sekarang ya seperti itu ya, kira-kira seperti apa? Ya, bisa matematika, pandai ilmu alam, ya, pandai berbagai bahasa, pandai menulis, ya, penemu berbagai ini, ya. Tapi sama sekali dia tidak sombong, ya. Ya. Ini itu tentang kepandaiannya, ya, Ustaz Andi. Dan hidupnya di mana? Ada dua keterangan yang saya belum bisa memastikan di mana sebenarnya beliau hidup. Keterangan yang pertama menjelaskan beliau hidupnya di Mesir. Ya, di Mesir itu daerah Munaf namanya. Tapi keterangan yang lain beliau hidup di Irak, daerah Babilonia. Wallahu alam ya. Karena Irak dan Mesir ini sama-sama tempat-tempat yang memang memungkinkan untuk orang-orang dulu itu hidup gitu. Ya. Itu sebabnya karena sejarah-sejarah itu ketika itu kan. Iya, sejarah Babilonia kan terkenal. Sejarah Babilonia ya. Nah, di daerah Babilonia ya. Bangsa ketika Rasul juga lahir kan, bangsa yang kuat itu kan bangsa Parsi juga kan, berdiri dari sana juga. Dari sebelah Iran itu ya, Irak itu. Iya. Gitu. Ya. Jadi ini hidupnya Nabi Idris ini di daerah itu. Nah, kemudian bagaimana dengan wafatnya? Nah, ini saya mencoba mengkaji beberapa kitab, ya. Ibnu Hatim mengatakan dalam kitab tafsirnya, beliau wafatnya bukan di bumi, tapi di langit. Nah, berarti kembali dong pengertian yang disebabkan oleh Imam At-Tabari tadi. Iya, jadi beliau diangkat ke langit dalam keadaan hidup. Iya. Wafat di langit. Kenapa? Karena di dalam hadis riwayat Bukhari ini kan kitab kedua yang paling sahih setelah Al-Quran. Dalam kitab sahih Bukhari itu hadisnya hadis 3598 ya. Itu dijelaskan bahwasanya Nabi Idris bertemu dengan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad Mi'raj ke langit. Ya. Jadi bertemunya itu dalam salah satu surga. Nah, dijelaskan begitu disampaikan, ya, salam wahai saudaraku Nabi yang soleh. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, siapa ini? Maka mereka menjawab, inilah Nabi Idris. Jadi dalam kitab Sahih Bukhari itu dijelaskan memang bertemu Nabi Idris dengan Nabi Muhammad di langit, ya. Artinya di surga, di langit itu, ya. Nah, jadi ini menandakan bahwa memang diangkat. Tadi kalau dalam ayat berapa tadi? Ayat 57, Allah mengangkat ke tempat yang tinggi. Ya, kalau Hasan al-Basri mengatakan surga, kemudian kalau At-Tabari mengatakan ke langit. Kan ada dua penafsiran. Ada ke surga, ada ke langit. Nah, ya. Nah, kalau ke surga berarti bertemu memang betul dengan Nabi Muhammad. Ya, penafsiran Hasan al-Basri itu. Ya, jadi diangkat ke surga Nabi Idris ini. Ya, jadi tidak ada keterangan beliau wafat di bumi, dan di mana kuburannya itu belum tidak ada keterangan di ketika itu. Ya, dan saya coba untuk mencari literatur itu sulit menemukannya, ya. Sulit menemukannya. Baik, mungkin ada kisah terkait dengan istri beliau atau anak beliau? Itu nggak ada. Ya, kemungkinan diangkat ini karena usianya relatif muda ketika itu, 82 tahun. Diangkatnya ke langit. Jadi kalau 82 tahun ukuran 1000 tahun kan, ya, untuk zaman itu ya. Nah, untuk zaman tetapi itu. Umur yang seperti itu bisa menemukan segala macam ini ya, yang kita sebutkan tadi sebagai orang yang multi talent seperti itu. Iya, betul. Karena memang ya zamannya seperti itu kan.
Zaman seperti itu dan rahmat Allah lah kepada Nabi Idris Baik. itu. Tadi juga disebutkan bahwa salah satu sifat yang dimiliki oleh Nabi Idris adalah kesabaran dan kesolehan. Beliau adalah termasuk orang-orang yang sabar dan orang-orang yang soleh. Iya. Ada kisah-kisah seputar bagaimana kesolehan atau yang menceritakan kesolehan atau kesabaran beliau? Nah, itu sangat sulit ya para pemirsa sekalian untuk karena ini Nabi Idris ini Nabi pertama yang paling tua setelah Nabi Adam. Pertama yang membawa risalah. Jadi sangat sulit sekali untuk menginikan, untuk melihat keterangan-keterangannya dan kitab-kitab tafsir pun itu tidak banyak yang bicara mengenai kesolehannya. Ya. Tetapi ada satu kisah itu ketika itu kemarau panjang terjadi dan Nabi Idris berdoa ya, supaya turun hujan. Dan akhirnya turun hujan. Jadi biasanya kan kalau orang-orang soleh itu kan doanya diterima. Ya. Nah, jadi turun hujan setelah kemarau yang panjang, yang sangat panjang. Ya. Jadi memang kalau kita lihat kemarau itu bentuk daripada hukuman Allah sebenarnya. Ya. Nah, jadi kita pun nanti seperti itu pemirsa sekalian. Ya. Jadi hati-hati dengan kemarau panjang ya. Kemarau panjang ini jangan-jangan butuh hukuman Allah kepada kita. Kita harus siap-siap itu nanti. Ya, kembali untuk banyak-banyak bermuhasabah, kemudian banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Baik, menarik sekali ya tadi disebutkan bagaimana sifat-sifat Nabi Idris, kemudian tadi sempat disebutkan bahwa Nabi Idris adalah seorang penemu ya, bapaknya penemu ya. Mungkin bisa kita katakan bahwa bapaknya penemu. Kepandaiannya multi banyak sekali kepandaiannya. Kepandaiannya sangat banyak, bisa dikatakan sebagai orang yang mulia talent. Dan di balik semua itu beliau adalah seorang yang sangat tawadu. Betul. Ya, namun sayang sekali tidak banyak keterangan ya yang menjelaskan tentang bagaimana kisah hidup Nabi Idris alaihissalam. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut dan kita akan membahas bagaimana pelajaran manajemen yang bisa diambil dari kisah Nabi Idris alaihissalam. Ya. Ya, pemirsa kembali lagi di program Manajemen Syariah masih bersama saya Andi Jaya dan narasumber kita pada hari ini Bapak Dr. Henry Tanjung masih di pembahasan Nabi Idris alaihissalam. Ya, seperti apa manajemen yang bisa diambil dari kisah Nabi Idris alaihissalam? Langsung kepada Pak Henry, silakan Pak. Ya, para pemirsa sekalian yang berbahagia, sebelum kita membahas 4 pelajaran manajemen, maka kita perlu dulu membahas tentang nasihat-nasihatnya. Ya. Jadi di dalam literatur setidaknya ada 5 yang bisa saya kumpulkan. Apa nasihat-nasihat Nabi Idris kepada kaumnya. Pertama, kesabaran yang disertai keimanan kepada Allah akan membawa kemenangan. Kesabaran disertai keimanan akan membawa kemenangan. Dan ini memang sudah beliau contohkan. Sampai beliau dicap sebagai orang yang sabar dalam surat Al-Anbiya tadi. Kemudian nasihat yang kedua, orang yang bahagia adalah orang yang mawas diri dan mengharap syafaat Allah dengan amalan-amalan solehnya. Nah itu ya. Jadi kita boleh mendapat syafaat atau kita boleh minta syafaat dengan amalan-amalan soleh kita. Boleh. Kita mau minta ya Allah doa. Nah, ya Allah saya dulu sudah beramal soleh, terimalah ya Allah. Nah gitu ya. Seperti doa sahabat yang dikurung dalam gua. Dalam batu ya. Dalam batu ya, gua itu bergeser karena amalan-amalannya. Yang ketiga, jangan bersumpah dalam keadaan kamu berdusta. Dan jangan menuntut sumpah dari orang yang berdusta. Ya. Ini ya. Jadi jangan, kalau kita dusta, kita jangan bersumpah. Dan jangan kita minta orang bersumpah untuk dia dusta. Karena dia berdusta. Jadi cuma palsu lah gitu. Jangan itu. Ya. Agar apa? Agar kamu tidak menyekutui mereka dalam dusta. Itu pesan yang ketiga. Pesan yang keempat, jangan iri kepada orang yang mujur nasibnya, karena mereka tidak akan lama menikmatinya. Subhanallah. Ya. Jangan iri. Mentang-mentang dia kaya, dia lebih kaya, ya. Dia lebih ganteng, dia lebih terpandang. Jangan iri. Kenapa? Kata Nabi Idris, dia tidak akan lama menikmatinya. Ya.
karena semuanya akan meninggal dunia. Iya. Begitu ya. Nah, yang kelima, ini yang dari aspek ekonomi ini yang paling hebat ya. Barang siapa melewati kesederhanaan, ya, artinya barang siapa yang berlebih-lebihan ya atau berfoya-foya, maka tidak ada satupun yang dapat memuaskannya. Ya, barang siapa yang berfoya-foya, berlebih-lebihan, maka seandainya dunia yang dikumpulkan pun tidak akan bisa memuaskannya. Kira-kira begitu. Ya. Nah, dari hidupnya, dari nasihat-nasihatnya ini, kita bisa rangkum ada 4 pelajaran manajemen. Iya. Yang pertama ini adalah, ini penting untuk dicatat para pemirsa sekalian. Yang pertama adalah, dengan kepandaian yang sedemikian banyak, beliau tidak sombong. Ini penting ya bagi para intelektual masa kini. Ya. Jangan terlalu sombong. Jangan sombong. Ya. Nabi Idris aja. Ya. Nabi Idris saja yang sudah begitu punya banyak kepandaian, beliau tidak sombong. Bahkan dia nasihati kaum-kaumnya untuk tidak sombong. Ya. Ini karena sombong itu adalah milik Allah kan. Ya. Milik Allah ya. Allah yang maha tinggi, yang maha, itu sombong itu milik Allah, bukan milik hamba. Ya. Nah, yang kedua, ini mungkin sering kita dengar ya, rajin pangkal pandai. Nah ya, jadi manjada wajada, barang siapa yang sungguh-sungguh pasti mendapat. Ya, kalau rajin maka kita akan jadi pandai. Ya. Jadi karena Nabi Idris ini rajin sekali dalam mempelajari kitab-kitab daripada Adam, Sid ya, betul-betul dipelajari sehingga dia menjadi orang yang pandai. Tidak mungkin pandainya sendiri tanpa dia berusaha keras. Ya. Jadi ini adalah upaya-upaya untuk orang itu supaya pandai, maka dia harus rajin. Iya. Jadi kembali kepada ini sikap mental ini. Ya. Bagaimana kita supaya kita rajin untuk kita mencapai pandai atau rajin pangkal pandai. Nah, yang ketiga para pemirsa, itu adalah bukti daripada syukur itu adalah dengan kita berbagi. Ya. Bukti daripada syukur adalah dengan kita berbagi. Ya. Jadi bukti kufur kalau kita tidak mau berbagi. Ya. Jadi ini adalah apa ya? Merupakan satu dalam konsep ekonomi disebut dengan sharing economics. Ya. Jadi ekonomi berbagi. Jadi kalau dalam satu lingkungan masyarakat itu sudah melakukan ekonomi berbagi, ya, itu akan muncul kasih sayang. Orang kaya memberi santunan pada orang miskin, ya. Orang miskinnya juga begitu, karena dia merasa disantuni maka dia akan cinta kepada orang kaya. Ini kalau ini kita tumbuhkan dalam society yang kecil saja, ya, ada perhatian di situ, ya, ada sharing, ada berbagi. Makanya di sini beliau mengajak kepada umatnya itu untuk rajin-rajin bersedekah, ya, untuk rajin-rajin bersedekah. Itu nasihatnya juga, ya, yang tadi saya lupa merangkumnya. Itu untuk apa? Perbanyaklah sedekah, ya. Karena dengan sedekah itu ekonomi itu akan berbagi dia. Ya, sedekah itu bukan hanya memberikan rupiah, tapi juga memberikan cinta. Ya, ini dia bedanya dengan orang yang egois, ya, yang ingin semuanya meraup keuntungan buat dia semua. Ya. Nah, jadi itu yang ketiga, pemirsa sekalian, ya, ekonomi berbagi, sharing economics, ya, insya Allah akan membuat di samping juga pemerataan itu terjadi, ya, tapi juga ada kasih sayang juga yang akan muncul di tengah-tengah masyarakat. Dan yang keempat, ini yang menjadi penting, ya, bahwasanya ada kaitan antara kemarau dengan perilaku manusia. Ya. Nah, ini para pemirsa sekalian, kita tidak boleh kufur, ya. Kalau kita kufur, Allah datangkan kemarau yang panjang, seperti di zaman Nabi Idris. Nah, begitu mereka kufur, Allah berikan kemarau yang panjang. Nabi Idris berdoa, kemudian kemarau itu berhenti, ya, turunlah hujan. Nah, artinya apa? Di sini yang namanya kesalehan sosial itu menjadi penting. Ya, kita tidak cukup dengan saleh secara pribadi. Cukuplah saya yang soleh, biarlah orang lain tidak. Tidak. Kita tidak bisa seperti itu. Harusnya seseorang menjadi seorang yang muslih, ya. Betul. Kita harus mengajak orang lain, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, mari kita sama-sama soleh. Kenapa? Karena kalau kita kufur, ya, Allah akan berikan ujian-ujian tadi. Di antaranya adalah kemarau. Ya, jadi kemarau panjang itu merupakan bentuk hukuman, dan itu sudah terjadi di zaman Nabi Idris.
alaihissalam. Jadi kalau kita ulangi hal yang sama, kalau kita kufur, insya Allah, ya bukan insya Allah ya, artinya kalau kita kufur, ya Allah nanti akan juga berikan ujian berupa kemarau yang panjang. Ya. Nah ini para pemirsa sekalian, mungkin yang poin keempat ini yang saya ingin tekankan, yang saya ingin streskan. Artinya ternyata ada hubungan antara fenomena alam dengan sikap perilaku manusia. Ya, ini yang oleh orang Barat ini dinegasikan, diputus. Belum masuk akal. Tidak masuk akal. Dibilang mana ada hubungan antara ekonomi dengan kesolehan sosial? Mana ada? Ya, mana ada hubungannya antara kemarau dengan perilaku manusia? Nggak ada. Ya, tetapi pelajaran yang kita bisa ambil daripada kisah Nabi Idris ini adalah ternyata ada hubungan kok. Ya, ada hubungan kok. Jadi kalau masyarakatnya kufur, ya Allah berikan ujian-ujian kepada masyarakat itu. Ya. Nah, disinilah pentingnya ya pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Ada 4 pelajaran tadi. Yang pertama adalah tidak sombong. Ya, meskipun kita pandai. Ini kan manajemen sikap lah ya. Manajemen sikap. Bagaimana kita bersikap di tengah-tengah masyarakat dengan kita punya kepandaian, pintaran, kemahiran. Sepandai-pandainya pun Anda masih ada yang lebih pandai daripada Anda. Betul. Nah yang kedua rajin pangkal pandai. Rajin pangkal pandai. Manjat dawajada. Manjat dawajada. Ini penting sekali ya. Saya masih punya pemikiran dan saya sangat yakin tidak ada orang bodoh. Yang ada adalah orang rajin sama orang yang malas. Orang rajin dia pasti pintar, orang malas dia nggak pintar, itu aja. Ya, kalau ada orang bodoh mungkin ya 1 dari 1000 lah, itu pun mungkin karena kesalahan genetik barangkali. Ya. Kemudian yang ketiga, nilai berbagi. Ini berbagi tadi. Ya. Berbagi, ya kita harus tidak egois. Ini penting sekali. Ekonomi berbagi, ekonomi dibangun dengan konsep sedekah. Ya. Dan yang keempat, ada kaitan antara fenomena alam dengan perilaku manusia. Itu Ustaz Andi. Iya. Masya Allah ya, menarik sekali pembahasannya ya, walaupun tidak terlalu banyak ya keterangan yang bisa kita ambil dari kisah-kisah Nabi Idris alaihissalam, tapi tadi paling tidak ada 4 poin yang bisa dijadikan pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Idris alaihissalam. Yang pertama adalah nilai untuk tidak sombong, sikap tidak sombong ya. Bagaimanapun Anda pandainya Anda, ingatlah bahwa ada yang lebih pandai daripada Anda. Ya, apapun penemuan Anda, ingatlah bahwa Nabi Idris adalah penemu pertama ya. Betul. Kemudian yang kedua tadi disebutkan bahwa rajin pangkal pandai, ya, rajin pangkal pandai. Jadi sebenarnya manusia nggak ada yang bodoh ya Pak ya, seperti Pak Hendra tadi sebutkan bahwa yang ada adalah orang yang rajin sama yang malas. Yang rajin akan pinter dan yang malas akan nggak jadi pinter gitu, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita menanamkan nilai-nilai berbagi ya, nilai-nilai berbagi pada diri kita yang akan nantinya bisa menimbulkan pemerataan ya, sebagai bentuk syukur, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat tadi bahwa ada keterkaitan antara fenomena alam dengan perilaku manusia. Ketika manusia di suatu negeri kufur, bermaksiat, larut dalam maksiat, maka Allah akan kirimkan azab yang dan azab itu bermacam-macam ya Pak ya. Kalau kita mengingat kembali nabi-nabi yang telah kita bahas sebelumnya, ada Nabi Lut, bagaimana kemudian dilempari dengan batu panas ya, dan sebagainya ya. Baik, menarik sekali ya poin yang kita bisa ambil atau hikmah yang kita bisa ambil pada hari ini dari kisah Nabi Idris alaihissalam. Namun sayang sekali pemirsa, waktu kita sangat terbatas, kita telah berada di penghujung waktu, dan jangan lupa saksikan kembali program Manajemen Syariah setiap hari Rabu pukul 16.00 sampai dengan pukul 17.00 waktu Indonesia Barat hanya di Umat TV. Akhir kata saya Andi Jaya dan narasumber kita, pembina kita di Manajemen Syariah Bapak Dr. Hendra Tanjung mohon undur diri dan mewakili seluruh kru yang bekerja pada hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.